Welcome Gemini, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Gemini ini untuk kapanpun kalian Gemini ini ya Gemini ini untuk kapanpun kalian akan readingan ini atau ya sekarang kita di awal bulan Juni. Ya selamat selamat ulang tahun Gemini. Ya, kalau ada yang ulang tahunnya akhir-akhir ini ya atau mungkin kalau kebetulan banget kamu nonton ini pas ulang tahun kamu, wah itu luar biasa sih sinkronisasi. Kayak kebetulan banget gak sih? Anyway, Gemini di sini kamu punya Three of Coins. Aku ngerasa uh, apalagi kalau soal kerjaannya, kayaknya kerjaan kamu lagi bagus-bagusnya gitu. Teamworknya lagi bagus-bagusnya, interaksi kamu dan orang-orang yang terlibat di hidup kamu sekarang lagi bagus-bagus ya, bener-bener konstruktif yang aku lihat di sini. Jadi apapun yang kamu bangun, apapun yang kamu kerjain, kayaknya lagi bagus-bagusnya sekarang nih. Mm-mm. Ya segalanya suportif lah, apalagi ya di ulang tahun kamu ya, masa masa iya sih orang-orang kadang tau gak sih kalau ulang tahun gitu kan kadang ada yang ngeprank gitu kan, kayak kayak diisengin atau jailin dulu, iya kan, untuk bikin prank kayak gitu di satu kantor atau di satu ruang kelas gitu kan orang kudu kompak ya. Kalau nggak kompak ada yang ngebocorin gitu, nanti kamu bakal di prank, kan nggak solid gitu, ngerti gak sih ya. Bahkan Three of Coins di situ kayaknya salah satunya itu, kalau ntar kamu kena prank gitu dari teman-teman satu kelas kamu atau satu kerjaan kamu ya, itu karena mereka kompak, itu karena mereka ada teamworknya di situ. Ya, yeah. But jokes aside, di sini kamu juga punya Six of Coins dan mungkin agak aneh, mungkin apalagi soalnya kan ya balik lagi soal ulang tahun, yang namanya orang ulang tahun yang dikasih kado ya mereka dong, ya kamu dong harusnya dikasih kado soalnya kamu yang ulang tahun di sini. Tapi Six of Coin di sini dan ada di struggle-nya kamu, hambatannya kamu mungkin adalah kesulitan kamu atau anjurannya kamu untuk lebih apa ya, lebih sharing ke mereka, lebih berbagi ke mereka. Berbagi dalam artian gimana, dalam uh, mungkin kalau kita ngomongin kerjaan gitu ya, kadang kita apalagi di sini koin semua lagi, ada aja godaannya kalau ya udah kerjaan cari duit aja, kerjaan ya buat fokus cari cari uang, cari nafkah, dan gak ngeliat kerjanya tuh lebih dari itu. Padahal kalau ngeliat Six of Coins ini kayak kamu bener-bener, atau ya tantangannya di sini adalah kamu dituntut untuk bener-bener selfless dalam pekerjaannya, selfless dalam apa yang kamu kerjakan. Kamu fokus apa ya, kamu niatkan kerjaan kamu sekarang adalah untuk berbagi ke orang lain. hmm. Dan aku tahu itu sulit ya, apalagi kayak ya koin semua di sini. Kalau aku berbagi sama orang lain terus yang ngasih aku ntar kapan, ntar siapa, kayak gitu. Kalau aku misalnya ya, dan dari dulu aku nggak setuju juga dengan orang yang kerjanya apa sih, ngasih kerjaan gratis gitu, nggak. Jadi kalau aku ngerjain something ya bayarannya apa gitu, aku dapat apa dari kerjaan ini gitu. Cuma kalau ngeliat di sini Three of Coins sama Six of Coins gitu ya, 3 6 jadi 9, Nine of Coins adalah sebenarnya dari situ rasa berkecukupannya kamu atau rasa uh, keberlimpahannya kamu muncul. Bahkan ya mungkin ini nggak bener-bener kamu kerja gratisan, cuma kamu yang lebih apa ya, kamu yang lebih ringan tangan untuk ngebantu teman-teman kamu di kerjaan kamu, atau kamu yang sering-sering traktirin mereka kayak gitu ya, lagi ulang tahun kan traktir-traktir dong kayak gitu. Ya yang jelas dari apa yang kamu dapat di sini, mungkin Three of Coins kamu ngasih ke orang sekitar kamu kayaknya bakal lebih banyak lagi dari itu. Dan keberlimpahan kamu dibangunnya dari situ. Ya kayak personal abundance-nya kamu dibangunnya justru dari kamu berbagi ke orang-orang, ke orang lain. Root of the reading-nya ada judgment, ada gak tahu ya, judgment, ada panggilannya mungkin, the gaining of higher or wider perspective. Ya aku ngerasa itu juga ada sih. Soalnya untuk bisa menyadari bahwa dengan kita berbagi rezeki kita bakal ditambah, itu butuh apa ya, ya butuh higher or wider perspektif, bukan ya, itu bukan hal ya matematikanya mah nggak gitu. Mana ya kalau kita ngasih ke orang yang bukannya kita harus apa, bukan yang kita miliki jadi berkurang ya, kayak gitu kan, matematikanya kan nggak begitu gitu. Coba saying oneself as a part of larger
whole rather than as an isolated individual ini juga kayaknya uh, masuk juga di readingan kamu sekarang. Soalnya yang tadi aku bilang, kayaknya apapun yang kamu kerjain sekarang, kamu nggak ngelihat kerjaan kamu ini sebagai apa ya, kamu cukup selfless di sini. Ini udah bukan lagi soal kamu kerja, ini bukan lagi soal kamu cari uang, tapi lebih kayak gimana kamu bisa ngasih manfaat ke orang-orang. Atau bahkan kalau dilihat apa ya, in general kayak gitu, atau di skala yang lebih luas lagi adalah gimana caranya supaya hidup kamu ini bisa jadi manfaat buat orang-orang sekitar kamu. Hidup kamu ini bukan cuma soal kamu lagi, tapi gimana caranya supaya kamu apa ya jadi bermanfaat buat orang-orang sekitar kamu. Ada Two of Cups di pas energinya, ada saling mengerti, ada mungkin apa ya, nggak tahu ya, kadang mungkin Two of Cups, mungkin kemarin kamu sempat ketemu jodohnya mungkin, iya. Ada masanya atau ada kasusnya di mana kalau kamu udah bertemu atau bersama orang yang tepat kayak gitu, kamu jadi apa ya, hal di luar itu udah jadi kayak bonus aja. Soalnya kamunya sendiri udah terpenuhi gitu. Soalnya kamu sendiri udah ada mutual understanding, entah kamu dan pasangan kamu atau kamu dan diri kamu sendiri kayak gitu. Yang jelas di luar dari itu udah jadi bonus, dan kalau namanya bonus ya nggak kebanyakan kamu simpen juga ngapain gitu. Ya namanya bonus biasanya dibagi-bagiin juga kan. Iya. Nggak tahu sih kalau bonus tapi tetap disimpan sendiri kayak ya mungkin dia lagi butuh. Tapi yang ini aku bilang kayak Two of Cups di sini, kamu udah menemukan hal yang bisa menuhin kebutuhan kamu itu. Entah itu dari pasangan, entah itu dari apa ya, mungkin pekerjaan yang kamu banget gitu, yang ngerti kamu banget, atau mungkin di lingkungan kamu, pertemanan kamu yang udah bisa menerima kamu apa adanya kayak gitu. Yang jelas ya kalau diri kita udah ngerasa diterima kayak gitu, diri kita udah ngerasa dimengerti kayak gitu, di luar itu ya jadinya bonus aja. Kamu bisa jadi lebih murah atau bisa lebih mudah untuk berbagi sama orang, soalnya cawannya kamu sendiri udah penuh di sini. Crowning the Reading ada Two of Swords, Two of Cups ketemu Two of Swords, oke. Dan future energy-nya ada Ten of One. Wah ini, aku harap kamu nggak gentar kali ya dengan Ten of One di sini. Dan ini aku nggak bilang pasti juga, cuma bakal ada masanya kamu ngerasa ini too much nih. Bahkan buat diri kamu sendiri, kayak terus-terusan kerja kayak gini, terus-terusan melayani orang lain kayak gini, rasanya too much buat kamu. Dan it's okay kalau udah datang waktunya kamu untuk nggak sanggup melakukan itu semua, ya berhenti, istirahat. Bahkan judgment di sini mungkin kita, dan ya yang namanya panggilan digilir sih ya, biasanya nggak terus-terusan kita yang dipanggil untuk melayani orang lain, enggak, bakal ada masanya kamu juga berhenti untuk itu. Two of Swords ya nggak sih pada akhirnya ya, dan dia crowning the reading juga ya. Two of Swords ya, kamu juga bakal dihadapkan sama pilihan, ini mau lanjut atau enggak, ini aku masih sanggup atau enggak kerja seperti ini, melayani orang seperti ini. Dan kalau udah waktunya kamu nggak sanggup lagi melayani orang, kerja dengan selfless kayak gini, ya mungkin itu waktunya kamu untuk kerja buat diri kamu sendiri lagi. Waktunya untuk kamu untuk memenuhi cangkirnya kamu, cawannya kamu ini, mengisi cawannya kamu ini lagi biar penuh. Yang jelas di sini sekarang, buat sekarang cawannya kamu udah penuh. Kalau udah penuh ya, daripada mubazir akhirnya melebar kemana-mana, mending kamu bagian sama orang-orang sekitar kamu. Nanti kalau udah ada masanya cawan kamu kosong lagi, ya kamu isi lagi. Jangan kamu paksain buat terus melayani orang lain. Jangan kamu paksain terus untuk berbagi kalau kamunya sendiri udah kosong. Oke, questionernya posisi kamu sekarang Gemini, ada Hierophant, ada Fate. Dan aku ngerasa ini hal yang benar, hal yang baik untuk kamu lakuin sekarang. Dan kamu tahu itu, deep down kamu percaya kalau yang kamu lakuin sekarang adalah hal yang benar, hal yang baik. Kayak jalan lurusnya kamu tuh sekarang gitu, dengan kamu melayani orang lain seperti itu. Atau entar mungkin kamu udah lewat fase itu sekarang, dan kamu pengen kerja buat diri kamu sendiri, kamu pengen ngisi cawan kamu sendiri, ya itu hal yang baik, itu hal yang bener untuk kamu lakuin sekarang. Ya yang jelas ada keyakinan, dan itu yang aku suka sebenarnya, ada keyakinan kalau
yang kamu lakuin sekarang baik dan impactnya juga baik buat orang-orang, buat diri kamu sendiri apalagi. Walaupun, dan ngerti gak sih, keyakinan kayak gitu, itu yang aku suka dan uh, itu yang aku sarankan buat orang-orang. Kayak aku pengen orang-orang lebih yakin soal jalan hidupnya. Kita ya bakal ada ragunya sih, bakal ada di sini environmentnya, ada demun, ada ketidakpastiannya, bakal ada. Cuma boya yakin aja gitu, ngerti gak sih? Kalau kitanya sendiri ragu soal jalan hidupnya kita, jalan lurusnya kita, ya siapa yang bakal meluruskan kalau bukan diri kita sendiri? Ya mungkin adalah apa sih? Adalah mungkin guru, mentor, atau uh, coach, instruktur kayak gitu. Cuma kalau bukan dari diri kitanya sendiri, tetap agak sulit. Dan jujur aku bukan tipe yang aktif untuk belajar dari kesana sini sih. Aku skeptis sama orang, serius, kayak orang yang apa ya. Dan aku tahu ini bukan apa ya, bukan hal yang umum, atau bukan hal yang disarankan gitu di skena spiritualisme kayak gini. Cuma ya mungkin karena aku nggak berangkat dari spiritualism juga sih. Aku berangkatnya dari seni visual. Jadi aku nggak yang berguru, aku nggak yang apa sih, ngelihat satu figur yang aku ikutin banget gitu, yang aku apa ya, percaya banget, enggak. mm. Dan di situ aku bisa yakin, aku bisa bicara kalau kalau bukan kamunya sendiri yang ngelurusin diri kamu, kalau bukan kamunya sendiri yang meyakinkan diri kamu soal jalan yang mau kamu ambil, bakal sulit. Soalnya kedepannya environmentnya ada demun. Ya di sini ada banyak ketidakpastian. Nah, maksudnya dalam hidup juga kan in general ya banyak banget ketidakpastiannya. Kita nggak bisa selalu, aduh ini aku ada lagi dihadapin sama pilihan nih, terus aku tanya ke guruku dulu, atau aku tanya ke siapa dulu, kayak gitu enggak. Kalau bukan dari kitanya kayak gitu. Atau mungkin aku lebih percaya sama kebijaksanaan tongkrongan di jam 2 pagi gitu kali. Ya ketimbang kayak guru spiritual kayak gitu, aku lebih percaya sama tongkrongan, sama tongkrongan di jam 2 pagi sih, itu lebih. Iya, itu ada yang apa ya, manusia galau, manusia politik. Kayak manusia, ada pengamat politik dadakan di situ, ada tuh di situ. Dan ya aku rasa dengan kita bercermin dari orang-orang sekitar kita kayak gitu, kita bisa ngelihat dengan lebih jernih siapa diri kita sebenarnya. Soalnya demun di sini pada akhirnya yang pengen diajarkan adalah kita tuh siapa sih. Dari semua kekacauan, dari semua ketidakpastian yang ditunjukkan demun di sini adalah dia pengen kita tahu, dia pengen kita kenal dengan diri kita sendiri. Hopes and fear-nya di sini ada 9 of coins, dan ini juga tadi udah aku bahas kan, 3 tambah 6 9, 9 of coins. Dan ini yang kamu harapkan juga pada akhirnya, iya gak sih? Ya gak sih, siapa sih yang gak mau financially independent kayak gitu? Siapa sih gak mau nyaman dengan kondisi finansialnya? Dan mungkin kalau di sini tadi apa sih, nine of coins-nya masih agak abstrak atau masih agak konseptual, tapi di sini dia jadi real gitu. Dan aku rasa ini mengkonfirmasi apa yang aku bilang soal kalau kamu kerja dengan lebih selfless, atau kamu kerja udah bukan soal diri kamu sendiri, ini soal kamu gimana ngelayanin orang lain, ya justru paradoxically gitu. Itu justru bakal memenuhi kebutuhan kamu. Aku nggak tahu gimana matematikanya soal itu sih, cuma yang jelas di sini kelihatannya seperti itu. Ya, dan outcome-nya ada 5 of one, ada 5 di atas terus 5 di bawah. Dan mungkin ini titik juangnya kamu kali ya. Kamu yang menolak untuk menyerah, kamu yang menolak untuk mundur. 10 of one di sini ya tahu bebannya udah besar, tapi kalau ngeliat 5 of one-nya di sini kamu cuma menanggung, atau kamu cuma ngambil setengah dari apa yang di sini bikin kamu menyerah sih. Iya, jadi kamu masih punya kekuatan untuk berjuang, tapi ada tanggung jawabnya juga di situ.
Yang mana kalau balik lagi ke judgment di sini, panggilannya kamu untuk bisa melayani orang banyak, di sini mungkin kamu tahu porsinya. Mungkin kalau 10 of 1 di sini kamu udah terlalu banyak gitu kamu kerja buat orang lainnya. Di sini kamu tetap kerja buat orang lain, tapi juga kamu tahu kapan waktunya buat kerja buat diri kamu sendiri, kapan waktunya kamu untuk melayani diri kamu sendiri. Gitu kali ya Gemini untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Gemini lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak readingan zodiak untuk Gemini ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus sama Cancer. Kamis, Jumat, Sabtu sama mungkin minggunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Gemini, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.